Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Dalam ibadah peringatan peristiwa kematian Yesus di kayu salib, kami ingin menyapa saudara-saudara yang hadir dan bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Juga kepada saudara-saudara yang baru pertama kali menghadiri ibadah di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar, selamat datang dan selamat bersekutu. Bagi saudara-saudara yang berkerinduan menjadi warga jemaat, dapat mendaftarkan diri dan keluarga dengan menghubungi presbiter bertugas pada ibadah hari Minggu ini atau langsung di kantor Sekretariat Majelis Jemaat pada setiap jam kerja, Selasa sampai dengan Sabtu, jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah memasuki siklus tahun gereja, yakni peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga selalu terjadi pada hari Kamis. Peristiwa ini hendak menjelaskan bahwa Yesus Kristus kembali naik tahta kemuliaannya yang telah ditinggalkan ketika diutus ke dunia. Karena itu, Yesus Kristus diakui sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuan. Pesta ini dirayakan selama 10 hari dengan kemeriahan dan kegembiraan oleh semua orang percaya. Hari Minggu sesudah Hari Kenaikan dapat dinamakan Minggu Pemuliaan Kristus di Surga dan bukan Minggu Paskah ke-7 yang selama ini berlaku. Dalam bahasa Latin, Exaudi yang berarti dengarlah dalam Mazmur 27 ayat 7. Ayat 10 dari Mazmur yang sama, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, dapat dihubungkan dengan sabda Yesus dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, yaitu sesudah kebangkitan dan kenaikannya. Simbol Hari Kenaikan dan Minggu Pemuliaan adalah mahkota kuning emas dan salib kuning gading dengan warna dasar putih. Dengan arti, kemuliaan yang Yesus Kristus terima dengan kenaikannya ke surga membuat mahkota duri yang diletakkan di kepalanya ketika ia menderita dan mati, disalin berubah menjadi mahkota kemuliaan. Jadi, penderitaan maupun kematian yang dialami para pengikut-pengikut Kristus di dunia bukanlah tanpa maksud, sebab maksudnya adalah menerima mahkota kemuliaan. Barang siapa yang percaya kepadanya dan setia sampai mati, ia pun akan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Simbol ini berganti pada hari Sabtu malam menjelang hari Pentakosta. Mari bersama mendengar dan memperhatikan hal-hal yang akan disampaikan sebagai pokok-pokok warta jemaat hari ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Berikut jadwal ibadah persekutuan kaum Bapak. Berikut jadwal ibadah Gerakan Pemuda. Berikut jadwal ibadah pengucapan syukur. Ibadah dan perayaan Pentakosta. Hari Raya Pentakosta merupakan satu dari 7 hari raya bangsa Israel, yakni Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Buah Sulung, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Peniupan Nafiri, Hari Raya Pendamaian, dan Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pentakosta, yang dalam bahasa Ibrani disebut Shavuot, memiliki arti harafiah minggu-minggu, adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan selama 7 minggu setelah Hari Paskah, juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu dalam Ulangan 16 ayat 10. Dalam tradisi bangsa Israel, pada hari ini orang-orang Yahudi datang dari segala penjuru dunia ke Yerusalem untuk merayakan Shavuot atau Festival Panen Raya. Pada awalnya, bangsa Israel merayakan Hari Raya Pentakosta untuk memperingati peristiwa turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Jadi, dalam Perjanjian Lama,
umat Israel menghayati Hari Raya Pentakosta sebagai pencurahan berkat-berkat Allah di dalam kehidupan mereka, di mana berkat-berkat Allah tersebut dinyatakan secara spiritual dalam bentuk firman Allah yaitu Taurat, dan berkat Allah secara jasmaniah berupa makanan yang ditumbuhkan oleh Allah melalui hasil panen. Sementara dalam bahasa Yunani, istilah Pentakosta berasal dari kata Pentakoste yang berarti hari ke-50. Hari Raya Pentakosta dulunya adalah merupakan perayaan dari agama Yahudi dan sekarang diadopsi oleh umat Kristiani, Gereja Barat dan Gereja Timur dengan merubah maknanya. Dan pada pertengahan atau akhir abad 2 Masehi, umat Kristiani mulai merayakan Pentakosta sebagai perayaan Kristen. Pesta itu menjadi perayaan peringatan akan turunnya Roh Kudus atas jemaat Kristen di Yerusalem, sebagaimana yang diceritakan di Kisah Para Rasul 2 pada hari ke-50 sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama, bahwa perayaan Pentakosta dihayati sebagai pencurahan berkat-berkat Allah atas bangsa Israel, demikian juga halnya dalam Perjanjian Baru, perayaan Pentakosta juga dihayati sebagai pencurahan berkat-berkat Allah atas orang percaya, yakni turunnya Roh Kudus atas orang percaya di Yerusalem. Sehubungan dengan pemaknaan tersebut, maka majelis jemaat akan melaksanakan pengucapan syukur tahunan pada Hari Raya Pentakosta, tepatnya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Dalam ibadah hari Minggu jam 9 pagi, jemaat dihimbau untuk membawa persembahan terbaik dalam bentuk makanan, kue-kue, lukisan, hasil kebun, atau barang terbaik lainnya. Saat datang ke gereja, jemaat menginformasikan kepada tim kerja harga nominal dari barang yang akan dipersembahkan. Tim kerja akan merekatkan label harga pada barang tersebut dan diatur di atas meja yang telah disediakan. Sebelum pundi persembahan diedarkan, panitia akan membawa persembahan terbaik dan diletakkan di atas altar gereja. Setelah ibadah selesai, jemaat diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan bazar. Yang dijual adalah persembahan syukur tersebut. Hasil dari pelaksanaan bazar umat ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan dan program jemaat. Diharapkan partisipasi aktif dari seluruh warga jemaat. Terima kasih. Kristus, Kepala Gereja, memberkati usaha kita bersama. Bidang pelayanan dan kesaksian. Konsultasi kesehatan akan dilaksanakan pada hari Jumat jam 12 siang. Bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya insani. Persiapan pelayan PA akan dilaksanakan pada Sabtu Sehat Pekat PKP bersama Pekat PKB dan PKLU akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 8 pagi di parkiran Gereja Bukit Zaitun. Diharapkan kehadiran anggota Pekat PKP, PKB, dan PKLU. Jika masih ada hal-hal penting untuk disampaikan, kami kembalikan ke presbiter bertugas. Terima kasih.